Farming, turtle pertama nggak perlu hadir. Dan nanti kita tunggu apakah kedua jungler ini mampu untuk bisa farming dengan bebas. Agar adu mekanik kita tonton kembali. Oke, akan seperti apa hasilnya ya. Di belakang kita coba lihat Kingdom udah ready. Sana Tiga Troopers udah ready. Kayak bakal bergetar nih Piala Arena saat lagi nih. Jadi untuk memulai malam hari ini kita mau tes dulu semangatnya dia. Kingdom, are you ready? Tiga Troopers, are you ready? Piala Arena, mana suaranya? Wow, ini full house ya. Full house lagi ya malam ini ya. Lagi mantap ya. Solid banget dari Bigetron ataupun dari RRQ, para pendukung yang selalu ada. Sementara lihat match up antara One di awal tuh bisa galak loh. Hati-hati. Bahkan gak dikasih loh satu minion pun. Lihat toynya. Gak dapetin minion pertama tapi kayaknya masih fine. Cuma setidaknya ada kesempatan buat Eman bisa membuka secara langsung loh dari weakness point-nya. Kenapa? Karena tidak Purify yang dibawa. Ya. Itu mungkin yang jadi ini ya pertimbangan juga ya. Kayak dia ingin menghindari efek-efek yang berbahaya dari glue mungkin. Apalagi di sini ada Gatot Kaca, EOG. Takutnya dia habis ke dash, habis counter dash nggak punya escape plan apa-apa lagi. Dan sekarang kalau dari segi pemilihan Embun tadi ada Hold Yourself Together 1-1 seperti biasa. Ada gangguan kan Nemorero ditembakin ngejar sedekat itu tapi belum level 4 harus balik dulu menuju ke areanya. Lincah banget dari Setsujin juga nggak gampang untuk ketangkep. Oke, Eman harus pulang. Kenapa? Karena sudah ada damage yang cukup besar yang tepat berada di sebelahnya. Mau dibantuin ya biar nge-freeze di bagian top lane. Sehingga minion equilibriumnya nggak bakal seimbang di sana. Mau nggak mau Toy akan mendapatkan keuntungan karena minionnya akan membuka map dari RRQ. Dan mau nggak mau Eman harus maju ke depan menerima damage yang lebih banyak. Tapi mungkin akan ada bantuan. Oke, kita lihat ada satu lagi weakness point hampir terbuka. Tapi Linknya kembali lagi balik ke area atas. Balik lagi patroli aja. Ketika light muncul, langsung di situ Setsujin sadar, oke, ini udah bukan saatnya untuk maju, mundur. Pemahaman dan juga insting terhadap dari laning masing-masing itu ya Prof ya. Peka aja ya kayaknya mereka. Pekanya itu loh. Kayak mereka nggak mau nyanyain kesempatan, kalau misalkan emang bisa ganking ya udah digas. Tapi ingat, Luke di level yang keempat dia punya spread jadi semakin sulit untuk bisa ditangkap dan malah semakin mudah untuk mengaktifkan ultimate dari glue-nya sekarang. Tapi kalau ngelihat dari setup, kayaknya karena kedua-duanya assassin ya. Gak bakal buru-buru bahkan developing. Oke, di tempat yang lain ada pergerakan defense sword tadi sudah terlihat. Namun Neman sepertinya masih tetap ingin melindungi dari area yang dia punya. Namun dikombit dengan Tempest of Blade ternyata. Tapi di sisi lain lihat Turtle langsung disetup juga oleh Bigetron. Wah, ini Light mau tidak mau memang harus sudah menemani karet dari Eman. Namun dari Turtle-nya menjadi milik dari Anavel tanpa ada gangguan yang begitu berarti. Karena Eman dari tadi udah mendapatkan ancaman secara terus-menerus. Pasti ya, karena dapetin informasi, Finch Poise digunakan di bagian top lane. Jadi mau nggak mau, Bigetron harus mencari trade-nya. Dan Turtle didapatkan, sharing gold masih bisa diamankan juga oleh Eman. Tinggal next step-nya nih, apa nih? Apakah Anavel akan mencari ganking di 2 menit awal? Ya, udah farming ya. Dapetin gold dari farming soalnya. Als prediction 2 berbanding 4 tampaknya. 4 suara untuk 2 suara untuk Bigetron dan 4 suara untuk RRQ. Kenapa tuh ngadep sini tuh? Pak Ulung udah getar, saya tungguin pulang ya. Iya. Kita kasih tahu kok. Ya kalau Mirkotron gak usah ditanya ya. Ngadep depan, ngadep belakang lu. Ya tapi balik lagi sih untuk sekarang karena temponya terlalu mungkin safe ya dibilang. Apalagi Assassin versus Assassin sama-sama saling menunggu. Cuma perbedaannya kayaknya Setsujin lebih berani nih untuk melakukan invade pelan-pelan. Untuk mencari satu kemungkinan ya agar dia bisa mengungguli dari segi gold, dari segi level juga. Karena balik lagi, kerugian di Turtle tadi tidak ditukarkan dengan poin kill apapun. Tapi nggak ada juga dari pas mau masuk ke jungle, Retribution Anavel dapetin gold ya. Starlium udah jadi, lumayan cepet loh. Untuk Joy, ya karena memang kita tahu juga Joy, timing speednya kan emang lumayan dahsyat ya. Lumayan cepat ya. Jadi Dan Moreno juga seperti biasa ya, glowing one. Semuanya magic, 1v1 di bottom lane. Kayaknya masih belum terlalu cepat. Karena balik lagi sih, sama-sama main safe. Gak mau ada assassin yang terpick off di early game. Malah takutnya jadi berbahaya. Oke, dan itu dia. Ada satu lagi. Eman solo kill dengan crossbow tank yang memang sudah aktif. itu dia. Karena nggak Purify ya, nggak bisa ngelepas dari weakness-nya. Iya, dari weakness-nya nggak bisa dilepasin gitu loh. One-one dilepasin pakai Purif. Bete. Itu ya makanya. Bete banget.
Sebenarnya bisa pakai flicker bisa nge-outrange juga, tapi tadi sayangnya itu terlalu nempel. Ya, dan zaman force-nya juga di tengah-tengah tepat ya. Yap, dan di tempatnya berbeda. Oh. Ada sebuah pertempuran kembali, di mana Moreno hanya melihat dari kejauhan dan sambil menerima dan juga menghantarkan damage, tapi Sutsujin melihat Anavel sendirian, perbedaan 2 level. Sutsujin harus mundur kembali dan juga memikirkan ulang bagaimana strateginya. Hanya saja coba lihat Luke sendirian di area terdepan. Luke yang benar-benar mengacak-acak dan juga mengganggu bagaimana area defense yang dimiliki oleh pemain dari arah kita. Mereka semua melakukan sebuah serangan begitu mengerikan. Dan sekarang Luke yang pun menghilang, tapi Jairan sekarang pun menjadi korban. Dan di tempat yang berbeda, Idok menyusul rekan-rekannya. Wow, 2 poin kill yang didapatkan dari satu pertukaran aja terhadap Luke. Retribution memang digunakan, tapi sepertinya saat apakah tadi dilakukan oleh Bigetron? Balik lagi ya, dengan ada Kimi early game-nya jadi lebih hidup. Kayak mereka punya DPS yang pasti di mid game dan early game-nya. Karena balik lagi di sini Kimi bisa mengganggu dengan Starling Beam. Dia memberikan efek Immobilize. Dan tentunya kehadiran dari Moreno Anavel di early game. Magic itu pasti lebih diuntungkan dibandingkan dengan physical damage. Wow. Waduh, turtle kedua lagi kan yang didapetin. Objektif yang dahsyat banget sebenarnya untuk Bigetron. 2000 gold di awal loh ini. Ya, pelan tapi mematikan loh, serius. Nah ini nih, impact dari Blue yang sekarang itu. Ya, spread-spreadnya kayak lebih gampang loh. Ya, dia bisa lebih nahan-nahan juga di depan kan. Lumayan enak sebetulnya. Dan kalau untuk ultimate cooldown masih sama juga. Kalau misalkan dapat itu dia bisa lagi. Ya. Tapi kalau misalkan enggak, cooldownnya lumayan lama tuh. Oke, di depan yang lain, nah ini dia. Crossbow tank hanya tinggal diaktifkan, tapi sepertinya terlalu dalam tadi dan juga terlalu banyak SP yang masih tersisa dalam tubuh dari Toy. Di tempat yang lain, ada pergerakan di mana Dairannya menjadi orang terdepan. Namun Moreno dengan DPS yang dia miliki siap untuk bisa menghantarkan damage-nya. Agak belok ke kiri, tapi Moreno masih setia untuk bisa menghantarkan damage-nya terus-menerus. Dan di tempat yang berbeda, belum terbuka. Bro Cahyo sekarang yang menjadi korban. Itu dia. Ini jurus Kimi tap-tap ya. Dia langsung mengarahkan dari auto kemanapun musuh yang bergerak. Yang tidak langsung diarahin, tapi waduh, kenapa udah One-v-one. Oke, ada Tempest of Blade, udah langsung dikeluarkan, akankah berhasil untuk bisa mendapatkan, tapi perbedaan level di sini jauh banget loh, 3 level. Iya, dan ini masih menit yang ke-6, dapetin level 12 dari Anavel. Bahkan dari segi goldnya 1.200 bahkan buat sekarang. Antar jungler, Holy Crystal kayaknya bakal didapatkan dengan mudah. Ini Joy-nya benar-benar early banget jadinya. Jadi keuntungan dari 2 turtle, bahkan bisa perfect turtle, malah menjadi kerugian bagi RRQ karena mereka nggak fokus objektif. Oke, itu dia, 1 terbuka, tersisa 1 di belakang. Agak sulit dikejar yang paling bagian belakang itu. Iya, tapi udah ada pencurian di purple buff. Oke, terambil Prof. Ya, kayaknya bakal direlakan aja ya dibandingkan dengan melakukan team fight secara paksa dalam keadaan 2000 gold seperti ini. Dan Anavelnya Holy Crystal. Dan itu dia Moreno dengan concentrated energy item yang kedua setelah Glowing One. Kemarin kita udah sempat bahas ini. Kalau misalkan concentrated energy benar-benar sangat cocok. Itu dia crossbow tank yang kembali diaktifkan. Tapi ternyata ada sebuah aksi penangkapan dan Neman. Dengan satu auto spear yang memang benar-benar on point tadi. Dan juga Light harus masuk lagi ke dalam area pertahanan yang mereka punya. Itu dia kan. Turtle. Oke, di tempatnya berbeda Anavel sendirian tanpa ada gangguan begitu free karena Sutsujin diusir. Cukup jauh dari area tersebut. Wah, ini team fight-nya di atas, di bawah, semua lini punya pertempurannya masing-masing loh. Iya, dan mungkin dari segi jumlah ya, RRQ lebih memprioritaskan ruang untuk Toy. Sedikit banget Anavel di sini neken banget loh mainnya. Iya, itu dia mengorbankan Sutsujin tapi anyway. Jadi walaupun tidak mendapatkan turtle, setidaknya Anavel kali ini Oke, mengejar. dan mereka sepertinya punya strategi yang berbeda tapi inner turret di bagian bawah tetap dihancurkan. Dengan informasi tambahan tidak ada Tempest of Blade. Ini juga menjadi informasi yang cukup serius sebenarnya. Ya bisa kita asumsikan Link dari Sutsujin akan farming terlebih dahulu dan sisi lain itu bisa digempur oleh Bigetron. Yang landing jauh di bawah ya. Ini emang bakal dibiarkan begitu saja. Mereka ingin memilih team fight berempat. Look-nya ngeganggu banget loh, annoying banget hero ini Prof. Dan sekarang mereka berhasil untuk bisa mendapatkan hidop tapi flicker. Hanya saja implosion. Tapi ditabrakin lagi dia Bro Cahyo dan masih gagal bisa melakukan Luke. Namun sekarang ada sebuah serangan balik yang dilakukan Eman. Mencoba untuk bisa mendapatkan. Dimana tuh sekarang dari Dairannya siap untuk ditembak dengan crossbow tank tapi masih ditahan pula oleh Eman. 1 ditukar 2 kali ini. Keuntungan masih dipegang untuk RRQ. Tapi kalau gold keseluruhan Bigetron ini masih cukup kokoh. Wah, untungnya Dairan dan juga tadi. Wah, ketahuan dong, hampir. Tempest of Blade. Namun sekarang dengan ada Toy, zaman Force dibuka. Oh my god, Anavel. Dia sadar situ ada Sutsujin dan sakit banget damage-nya. Ya. Cukup mengagetkan tadi. Rhythm of Joy yang benar-benar dalam keadaan yang berdekatan dengan Link Sutsujin.
Balik lagi, ini benar-benar assassin yang udah siap banget. Wishing Lantern bahkan di tangan dari Annabelle. Ini udah siap banget untuk team fight. Bigetron tinggal menunggu momentum mereka. Tapi ingat ada Tigreal. Idok hanya tidak punya flicker tapi masih ada implosion. Setup seperti apa yang akan dilakukan oleh Bigetron karena mereka unggul jauh banget 3.000 gold. Dan level 15 juga ya dari Annabelle. Cukup tadi 9 menit something ya, itu udah angka yang oke sebetulnya. Untuk Joy juga meninggalkan Sutujin dengan cukup jauh. Ini Sutujin capek banget loh promo farming ya. Ya, dan Antina Shield ya untuk ngejawab Toy Rins. Sekaligus, ini bener-bener Luke cuma jadi orang depan aja. Mau semua skill masuk ke glue-nya, dia bakal cuek. Yap. Ini Luke akan menjadi orang terdepan. Luke akan siap untuk mengusir siapapun. Oh, bawa show. Dan mereka ada informasi, Idok tidak ada flicker. Tapi mungkin beberapa saat lagi Idok memiliki hal tersebut. Hanya saja Lordnya tidak tersentuh. Hey! Hampir saja, namun sekarang coba lihat. Sakit banget damage dari Moreno. Hampir tadi membuat Rins terkapar di area mid. Tapi zaman Portela sudah dibuka. Bahkan untuk sekarang belum ada yang tumbang sejauh ini. Dan Eman akan bergerak ke atas. Wow, tadi hampir saja ya tembakan dari Rins. Nyaris banget mendapatkan Lord, namun tetap bisa di-secure. Dan tugas dari Bigetron sekarang gimana caranya mereka bisa memaksimalkan Lord kali ini. Udah pasti mereka akan berjalan bersama dengan Lord. Mereka kayaknya bakal take advantage dari Lord tersebut. Dan sekarang tinggal menunggu setup seperti apa yang akan diciptakan. Karena balik lagi ada AOG. Ada spread. Dan ada yang ketemu. Oke, tertangkap. Tapi itu adalah Moreno. Bukan satu hal yang cukup baik. Hey, coba lihat Sutujinnya hampir saja. Dengan kecepatan yang dimiliki oleh Sutujin. Sutujin pun masih selamat. Permainan Tempest of Blade yang begitu cantik tadi. Bisa selamat juga. Sekaligus ya untuk ngebait beberapa posisi yang kelihatan akhirnya kan dari Bigetron. Tinggal menunggu Harit ya berarti untuk sekarang ya. Karena dari tadi belum kita lihat untuk team fight 4-1-nya. Dan RRQ masih bertahan saja. 1v1 masih dipaksa sama Annabelle. Diusir terus tapi di area tengah ada setup yang dilakukan. Apa yang membuat Dian? Connect tadi karena 2 play tapi Emannya berhasil ditumbangkan. Bahkan Sutujin sekarang udah berhasil langsung dihilangkan pula. Idok menjadi korban tambahan tapi Dairon masih berjuang untuk bisa mengusir siapapun yang masuk ke dalam area pertahanan yang dimiliki. Tapi Dairon sudah ada beban kehidupan yang bertambah. Rins membuat satu orang terkapar kembali dari Bigetron. Namun Bigetron belum berhenti, 2 melawan 2 sekarang. Ya, misalkan Annabelle, Luke melawan Toy dan juga Rins. Mungkin kalau melihat dari badan mereka nggak ada. Dan hati-hati Annabelle masih bisa dengan mobilitasnya untuk masuk ke bagian belakang. Dan cukup berbahaya karena kalau boleh jujur ini ada Novaria yang sebagai penjaga lini belakang dari RRQ. Bigetron harus lebih berhati-hati ketika masuk ke area high ground. Karena Bigetron tadi menang jumlah, menang gold. Tapi sekarang lihat goldnya udah mulai ditarik pelan-pelan. RRQ mulai mengkikis 1000 gold. Dan Bigetron harus lebih hati-hati ketika nanti ada objektif Lord. Percobaan pertama gagal, bukan berarti percobaan kedua juga bakal gagal. Tapi jujur ini Rins udah mulai jadi masalah serius nih. Tembakannya dari tadi yang kena frontlinernya sakit banget. Weh, didorong tuh Luke. Oke, Luke tentang basah. Luke yang langsung dikerekam bisa. Tapi Luke, akankah dia selamat? Satu terakhirnya ada Luke. Masih bertahan sejauh ini, coba lihat. Tapi tidak untuk waktu yang lama. Malah Dairon masuk ke dalam area pertahanan yang dimiliki oleh pemain dari Bigetron. Akan seperti apa nasibnya? Masing-masing XP liner tidak ada. Mau nggak mau tuker tadi ya, karena udah nggak ada jalan pulang juga dari Dairon ya. Ya, kayak harus lebih sabar lagi mungkin untuk kedua belah tim. Sama-sama mencari advantage juga. Karena untuk sekarang timing adalah segalanya nih. Jangan sampai tumbang ketika Lord muncul atau bahkan 10 detik sebelum adanya Lord. Annabelle, dia nge-camp di sana nggak ketahuan. Annabelle, Utoy. Annabelle, coba lihat. Didorong, diselamatkan tapi damage di dalam tubuhnya terlalu menyakitkan. Tapi Annabelle sendirian mengacak-ngacak dunia. Bahkan untuk sekarang ada Taiput sampai lawan keluarga begitu saja Annabelle. Again, Rins menjadi sang eksekutor. Itu dia tadi, backup dari lane yang cukup terlambat dan resiko yang diterima oleh Annabelle sepadan tadi dengan hasil kalau memang seandainya didapatkan. Tapi Lord terbuka, gold sudah mulai ditarik, so kali ini udah jadi everybody games. Baru kita mention sebelumnya jangan sampai tumbang ketika timingnya tepat. Dan sekarang Lord up. Bakal di take over sama RRQ, setup seperti apa yang akan mereka ciptakan. Yap, coba lihat ada Luke yang mencoba untuk bisa mengganggu. Tapi Lordnya seperti akan terus-terusan mereka ajak untuk bermain. Hanya saja terlalu lama, terlalu banyak damage masuk dalam tubuh dari Luke. Terlalu beresiko dan membuat mereka dalam kerugian begitu berarti. Bahkan untuk sekarang dari Lordnya akan menjadi milik siapa satu terakhir. Oh my
God, Moreno yang berhasil mendapat Lord tersebut dan Light menjadi korban. Eman mencoba untuk bisa mendapatkan cari weakness point-nya, tapi Eman masuk terlalu dalam. Eman! Clutch bomb of tank. Dua orang langsung mengkilat di dalam satu tempat yang begitu mengerikan dan Eman masih ingin lebih. Bekerja sama dengan Moreno. Tapi akhirnya Dairon bisa kabur dan tidak bisa. Oh, Bigetron. Bahkan di sisi lain tadi ada Sutsujin yang terkena solo kill dari Navel. Menyisakan dua member kali ini Rins dan juga Idok. Mereka harus kontrol temponya. Beam yang tepat sasaran dan Lordnya akan merge dari area bottom lane. Oke. Semuanya gerak. Coba lihat Eman ya. Eman fokus tarat. Sementara Idok ada implosion yang dibuka tapi tidak akan sanggup. Immortalnya menghilang. Zaman pos dikeluarkan. Lordnya masuk dalam area pertahanan dimiliki oleh Ararkios. Tapi Toya masih berusaha untuk bisa menghilangkan karena Webpin dan Ararkios harusnya masih selamat dalam jangkauan beberapa menit ini. 4 member yang tersisa. Dan melihat dari Bigetron sepertinya mereka tidak mau mundur. Iya. Mereka akan coba. Oke, mereka akan coba kembali Luke yang menjadi orang terdepan. Ada Light yang menjadi orang terdepan pula, tapi Eman berusaha untuk bisa membuka lagi weakness point yang emang dimiliki dari beberapa player yang ada di Ararkiosi. Hanya saja sekarang mereka berfokus, space-nya terbuka dan gap yang pertama. Bigetron Esports. 1